Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari Jumat yang insyaallah penuh dengan barokah ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak ya di hadapan mereka para wali Allah, semata-mata tidak ada lain berzikir kepada Allah, mengirimkan bagian pahala zikir tersebut kepada mereka sebagai bentuk ta'zim kita kepada beliau-beliau dengan harapan beliau mengenal kita, bahkan beliau menyayangi kita sebagaimana kita cinta kepada beliau. Diantar sama Mas Fandi ya, kan mau kamar mandi kan? Sama Mas Fandi. Langsung keluar dulu. Sampai kepada wasiat yang berikutnya. Wa qala Muhammad bin Ka'ab al-Qurdi, Al-Imam Muhammad bin Ka'ab, beliau mengatakan, salasun man kunna fihi faqad istakmala al-iman. 3 hal yang kalau orang ini memiliki 3 ini, maka ini imannya sempurna. Nah ini tolak ukur buat kita ya. Ketika seseorang kok dia tadi itu memiliki 3 hal ini, maka imannya bagus, kualitas imannya bagus. Apa itu? Yang pertama, man idza radiya lam yudkhil huridahu fi batilin. Seseorang yang ketika dia dalam keadaan ridho, dia dalam keadaan sumringah, gembira. Gembiranya itu tidak menjerumuskan dia kepada kebatilan. Wah ini mentang-mentang apa misalnya? Bisnisnya sukses, ayo apa minum misalnya. Nah, gara-gara biasanya orang kan seperti itu apa? Ketika dia tadi itu tertimpa kebaikan, ya, maka dia akan lupa segalanya seolah-olah nggak ada kematian, nggak ada yang namanya mati. Ketika senang memiliki segalanya, jabatan tinggi, maka dipakai kebatilan. Nah, ini berarti kurang ini. Ini hadirin kita pakai untuk tolak ukur kita ya, tolak ukur kita. Ketika ada peluang, ketika ada kesempatan, ya ketika dalam keadaan gembira, kegembiraan tersebut tidak sampai membelokkan apa yang sebenarnya ada dalam kebaikan diri kita. Ya, zaman sekarang ini kan enggak ya, banyak yang mengatakan oh koruptor. Ya, ini korupsi. Padahal ya itu tadi ketika orang dalam keadaan apa jabatannya tinggi, dia dalam keadaan sudah enak, maka keenakan itu kalau menjerumuskan dia kebatilan, berarti ini bukan nasib ini. Tapi kalau dia nih dalam keadaan senang, gembira, ya punya segalanya, jabatannya bagus, tapi tidak menjerumuskan dia ke dalam kebatilan, ini imannya bagus. Karena gak segampang itu. Justru ujian yang lebih berat itu apa? Ketika dia dalam keadaan senang, dia punya segalanya, tapi dia tidak apa? Mengambil kesempatan itu untuk kebatilan. Tapi bukan juga kita ukur hal tersebut kepada mereka yang memang sudah korupsi gitu ya. Soalnya kadang yang ngilono ini ya kurang lebih sebetulnya. Terbukti kayak ya berapa banyak ya kita lihat berita niku seperti misal ada truk bawa minyak, truknya naudzubillah kecelakaan guling. Itu minyaknya siapa yang ngambil? Ya orang-orang. Ketika dia tadi itu senang ya, minyak diambil ya, sebetulnya tidak lebih buruk ya koruptor daripada mereka. Koruptor tidak lebih buruk daripada mereka. Ya bodoh, mereka ini seandainya orang kalau sudah memiliki mental demikian hadirin, apa ini belum jadi pejabat, apalagi sudah jadi pejabat ya tambah nemen. Loh, ngomongin koruptor tapi ternyata banyak di antara kita yang mentalnya itu mental koruptor, mental pencuri. Nanti ada orang ya pick up bawa ayam, naudzubillah nabrak, ayamnya kemana-mana, ya hilang, diambil, bawa kemana? Nah ini di antara yang pertama apa? Ketika dia dalam keadaan senang, senangnya itu tidak sampai menjerumuskan dia kepada kebatilan. Mentang-mentang ngomongnya banyak, sholatnya prai dulu ya. Dia nipis baru sholat lagi ya, nggak seperti itu. Jadi
ridhonya itu tidak menggiring dia kepada kebatilan. Yang kedua, wa idza ghadiba lam yukhrijhu ghadabu anil haq. Nah, ini ketika senang enggak terselewengkan. Ketika lagi emosi juga kemarahannya itu tidak mengeluarkan dia daripada perkara yang hak. Terus ngamuk misalnya, pusing, lama dah. Ya, bisnisnya misalnya ruwet, terus tidak sholat, aku tidak sholat ya. Kenapa? Protes sama Allah Ta'ala loh. Kita ini siapa? Protes kepada Allah Ta'ala. Kita tidak ada yang sholat pun sealam semesta ini Allah Ta'ala nggak ada masalah bagi Allah ya. Cuman yang rugi ya kita sendiri nanti. Ya, maka kata beliau, ciri-ciri yang kedua itu orang yang imannya bagus. Itu kalau emosi nggak sampai mengeluarkan dirinya daripada perkara yang hak. Ya, mentang-mentang emosi kemudian orang dipukul, orang dibacok misalnya. Nah, enggak demikian. Ya. Atau misalnya ketika dia sebagai hakim emosi, jadi misalnya yang diadili ini ada kekerabatan sama dirinya, emosi, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Nah, ini jangan sampai. Nah, karena ciri-ciri orang yang imannya bagus, ketika dia emosi, emosinya tidak menyelewengkan dia daripada kebenaran. Dan yang terakhir, wa idza qadara lam yatanawal ma laysa lahu. Ketika orang ini sulit ini tiga-tiganya sulit loh ini ya. Yang ketiga ini nopo? Ketika dia mampu mengambil hak orang lain tapi tidak diambil. Tidak ada yang tahu. Misalnya apa? Menjabat jabatan yang tinggi, dia yang bikin anggarannya, misalnya dia yang tahu, dilebih-lebihkan, di apa? Di marking apa atau apa itu namanya, di apa, tidak sesuai harganya pokoknya, tidak sesuai harganya. Ini tidak ada yang tahu. Ya nek, misalnya orang-orang nanti setelah dibelanjakan, ini berapa, ya paling mereka kira harganya segitu, padahal tidak, di markup, ditinggikan. Tadi itu mampu sekali, tapi dia misalnya takut, udahlah, ngapain saya ngambil haknya orang? Nanti saya di akhirat dituntut orang banyak. Ya saya menikmati, buat beli apa sih? Buat beli ini. Ya kenikmatan tersebut sebentar, tapi nanti di akhirat saya diuber. Wis dak wis, ya saya tidak mau dosa. Yang pertama saya tidak mau urusan sama orang. Nah ini ciri-ciri orang kalau imannya sempurna. Jadi ketika dia mampu mengambil hak orang lain, tapi dia tidak ambil kesempatan itu. Nah, seperti tadi itu sebetulnya juga ya, ada truk minyak guling misalnya. Ini minyak di depannya, apa terserakan di mana-mana. Sangat gampang nyeroi dimasukin plastik misalnya. Dia tidak mau. Ya, ada HP lagi duduk di kereta atau di mana, ada HP di sebelahnya. Misalnya orangnya tidak ada dan tidak tahu. Seandainya diambil, tidak ada orang yang tahu, tapi dia tidak mau. Ini tanda-tanda apa? Imannya berkualitas. Imannya berkualitas. Kemudian hadirin, waqala Ibrahim bin Adham, Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau menasihati, ya, wa nafa'an radhiyallahu rahimahullah wa nafa'an bihi. Beliau bercerita, karena ahlullah, mereka para kaum arifin itu memberi wasiat kepada saya, yusunani idza raja'tu ila abnai dunya, ketika saya nanti kembali setelah cari ilmu, kembali ke apa namanya orang-orang yang ahli dunia, saya dinasihati, diwasiatkan untuk memberi 4 wasiat. An aidahum biarba, mengingatkan mereka akan 4 perkara. Yaquluna li, mereka mengatakan kepadaku, kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, kulahum, katakan wa Ibrahim kepada mereka. Apa itu 4 poin? Yang pertama, man yuksiril kalam la yajid lil ibadah ladza. Orang itu kalau banyak bicara, maka dia tidak akan merasakan kelezatan beribadah. Allah, jangan-jangan kita selama ini apa? Mahrum ya. Sholat ya gerakan-gerakan saja, zikir ya sekedar ucapan, sholawat sekedar ucapan, tidak terenyuh, ngaji nggak sampai ke dalam hati, hanya di dalam mulut. Misalnya puasa dan lain sebagainya, mana kelezatan-kelezatan ibadah tersebut? Nah, dari mana seseorang itu mahrum niku terhijab, tertutup dirinya daripada kelezatan tersebut, kata para kaum arifin, yaitu gara-gara banyak omong, banyak bicara, kata beliau. Yang pertama itu.
Barang siapa yang banyak bicara tidak merasakan lezatnya ibadah. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah rasa lezat ibadah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wa man yuksirin nom, barang siapa yang tidur terus, nanti lo bakal tidur selamanya. Iya. Kalau kita tuh tidur, kita ingat nanti ini tidur selamanya, wis di akhirat tidur, mau ngapain? Wis. Sehingga eman waktu di dunia ini. Kata beliau apa? Barang siapa yang banyak tidur di dunia, la yajid fi umrihi barokah, dia tidak akan merasakan keberkahan pada umurnya. Tidur mati misalnya. Tahu lu. Ya Allah, segini tak wis dunia nih. Lah, apa yang kemarin harusnya saya upayakan? Gitu ya, dia tidak merasakan apa? Barokah. Orang yang banyak tidur tidak merasakan dalam usianya barokah. Yang ketiga, wa man yatlub ridhal khalaq fala yantadir ridhallah. Barang siapa yang dikejar itu ridhonya makhluk saja, perhatian makhluk, ya, kemudian pandangan daripada makhluk, kesenangan daripada makhluk kepada dirinya, maka dia nggak usah nunggu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia akan sulit mendapat ridho Allah karena dia merasa haus daripada ridhonya apa? Ridhonya manusia. Padahal manusia ini berubah-ubah. Loh, orang yang kamu kejar, orang yang kamu harap ridhonya, siapapun itu bisa berubah. Namanya manusia, nih. Hati manusia ini berbolak-balik. Nah, jadi kata beliau, barang siapa yang mencari ridhonya manusia, ya, maka nggak usah menunggu ridhonya Allah. Yang terakhir, dan ini sangat mengerikan, wa may yuksiril kalam, barang siapa yang banyak berbicara bil fudul, daripada perkataan yang nggak penting sebetulnya. Ya, perkataan yang nggak penting, perkataan yang fudul niki hadirin, perkataannya nggak bermanfaat la dunia wala akhirat. Lu perkataan tuh kalau ada untungnya secara duniawi, misalnya apa? Membahas seputar pekerjaannya, membahas seputar ya cara berkembang pekerjaannya. Ini perkara yang bagus. Nabi pun dengan para sahabat demikian. Atau misalnya membahas tentang akhirat seperti yang kita alhamdulillah duduk pagi hari ini. Nah, ini kan bukan fudul, maksudnya ada poin yang diharapkan daripada perkataan tersebut, tapi ini enggak. Perkataan manfaat akhirat enggak, manfaat dunia juga enggak. Nah, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak perkataan-perkataan yang enggak penting itu, wal ghibah, dan memperbanyak apa? Memperbanyak rasan-rasan. La yakhruj minad dunya alal Islam, maka dia tidak akan keluar daripada dunia ini dalam keadaan apa? Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ini ngeri ya. Ini pesannya kaum arifin kepada Sayyidina Ibrahim bin Adham. Orang kalau banyak berbicara nggak penting, banyak ngerasa-rasan, itu dikhawatirkan keluarnya matinya itu tidak dalam keadaan Islam. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sehingga itu 4 daripada pesan kaum arifin, ya. Jangan banyak bicara, kata beliau, jangan banyak tidur, jangan godak ya, apa kegila-gilaan dengan apa? Ridhonya makhluk, jangan banyak ghibah dan apa? Berbicara hal yang enggak penting. Ya, semoga kita diberi taufik oleh Allah ya, dengan mendapatkan ilmu ini kita amalkan hadirin, karena orang kalau punya ilmu udah diamalkan itu sama kayak orang punya pedang tapi dari dipakai. Orang punya pedang, ya wes punya. Terus apa kelebihannya ini? Ya dibuat menyelamatkan dirinya kan gitu. Daripada hewan buas, daripada apapun itu. Sehingga kita berharap, kita mohon kepada Allah untuk selalu dibimbing, diberi taufik, dipermudah olehnya, mengamalkan daripada ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.